prinsipku dari dulu ya, lebih baik nggak nikah daripada kamu nikah sama orang yang salah. Jadi mau putus lama apa sih ruginya? Udah lama pacaran terus putus apa sih ruginya? RPK FM. Halo, balik lagi di sini di Senada seputar anak muda, persembahan dari Komisi Pemuda GKI Gunung Sahari. Hari ini bakal dipandu sama aku hostnya Regina, dan kita bakal ngomongin tentang relationship. Nah, aku udah punya narasumber nih ya, jadi nggak akan sendirian tentunya. Ada 2 narasumber, sepasang suami istri yang katanya udah 13 tahun nih bersama. Halo narasumber hari ini. Ada siapa nih? Kenalan dulu dong. Halo, saya Beni. Halo, aku Dina. Iya, nah ini ada Kak Beni sama Kak Dina. Aku mau tanya dong, Kak Dina sekarang kesibukannya apa nih? Aku sih banyakan sekarang ngurus rumah tangga, yang ngurus anak aja. Sekali terima job desain, tapi banyakan sih ngurus rumah aja. Oh, ibu rumah tangga ya. Kalau Kak Beni nih apa nih kesibukannya sekarang? Karyawan swasta aja. Oh gitu, oke. Jadi satu ibu rumah tangga, yang satu karyawan swasta. Nah, aku tuh pengen banget ngobrolin relationship sama kalian, karena katanya kan udah berapa tahun pernikahan dan berapa tahun pacaran nih? Berapa, Ben? Ayo, Ben, kuis. Pacaran 5 tahun. Married dari tahun 2012 sampai sekarang. Udah berapa tahun? 8 tahun. 8 tahun, jadi udah lama ya. Udah lama ya, udah pantas sempat kita tanya-tanya ini. Ya belum lama sih dibandingin orang-orang ya. Banyak yang lebih senior tapi... Lumayan loh itu. Dibanding para jomblo tetap lebih baik itu sih sebenarnya. Oke, kita mau bahas tentang, langsung agak berat sih, tapi aku kepo deh. Kan berarti sebelum nikah itu bakal nemuin di perasaan tuh kata-kata the one ya. Nah, aku pengen tahu deh, Kak Dina sama Kak Beni tuh ngerasa bahwa kalian tuh adalah the one gitu. Kak Beni adalah the one bagi Kak Dina, dan Kak Dina adalah the one bagi Kak Beni. Itu gimana sih gitu? Gimana prosesnya, atau merasakan apa sih sampai bisa nganggep, oh ya, she's the one atau he's the one? Kalau the one itu kadang-kadang kan kita mikir dulu, kalau di Kristen Tuhan tuh udah nentuin satu nama, satu orang buat kita kan, udah pasti ujung-ujungnya A gitu. Tapi kalau bagi kita sih itu proses pencarian yang A-nya itu kan rahasianya Tuhan kan, siapa? Tuhan yang akan memberikan the one itu pada kita, dan proses pencariannya itu adalah yang lebih kita tekankan, apakah berjalan sesuai dengan yang Tuhan ajarkan gitu kan. Nah, itu prosesnya. Sehingga saat kita mencari dan kita menemukan, nah itulah doan kita. Ya udah, saat kita meminta orang tersebut untuk menjadi pasangan kita, untuk diberkati, ya itu doan kita lah. Iya, jadi kalau ditanya ya iya doan ya, karena kita sudah memutuskan untuk menikah. Kalau nggak mau nikah gitu kan. Oh iya, jadi kayak. Tapi ya maksudnya sikap hati kita tuh jangan sampai, oh kan udah ada Tuhan udah kasih kita doan, jadi kita santai-santai aja, nggak usah nyari, ntar juga datang ketemu gitu. Nggak boleh gitu ya, tapi tetap nyari ya, tetap usaha ya gitu. Iya dong, tetap usaha, tapi usahanya itu ya kita harus mempersiapkan diri kita menjadi doan itu gitu. Oh iya, benar. Benar banget, aku setuju sih itu. Nah, kalau misalnya sebelum kalian menemukan satu sama lain, aku pengen tahu dong, sempat ada masa nunggu nggak sih? Maksudnya kayak gini, kayak waiting time gitu loh, untuk nunggu orang yang kayaknya tepat gitu. Kan biasanya kalau anak muda tuh deket sama si ini, deket sama si itu, terus sampai akhirnya dia tuh klik gitu. Tuhan mana sih sebenarnya yang benar-benar untuk aku gitu. Kalian sempat ada di masa itu nggak sih? Terus ngapain gitu? Siapa dulu yang mau jawab? Kalau saya sih, dia aja lah. Nggak ada soal. Coba. Kalau aku lumayan, berasa lama sih, jujur aja ya, karena Beni itu pacar pertama aku. Aku jadi pertama pacaran itu umur 20 tahun. Wow. Jadi kan ya, dari zaman
SMP, SMA teman-teman udah pada punya pacar gitu kan. Ya udah kuliah bahkan ya. Aku tuh sampai terkenal gitu loh. Pas kuliah teman-teman nanya, terus belum pernah pacaran, masa sih bohong lu gitu. Aku belum pernah pacaran. PDKT sama cowok ya ada gitu. Cuman emang aku dari dulu, dari kecil gitu ya. Maksudnya buatku itu pacaran itu ya untuk mencari pasangan hidup. Jadi ketika aku dideketin cowok dan aku tidak merasa dia berpotensi untuk jadi suamiku, ya aku nggak lanjut gitu loh. Sampai bertemu dengan dia, begitu sih. Makanya PDKT-nya juga lama. Oh PDKT gitu. Saring-saring dulu, iya. PDKT-nya berapa lama? PDKT-nya intensnya 7 bulanan ya. Tapi 7 sebenarnya bulan. dari setahun loh. Iya. Jalannya pelan-pelan, jadi bukan yang tiba-tiba kayaknya langsung, wah ini ngebut gitu kejar. Enggak, pelan-pelan aja. Iya, kita slow motion banget deh. Dan nggak ada yang tahu. Wow, jadi bener-bener kayak sampai yang klik dulu nih gitu ya, sampai bener-bener klik dulu baru bener-bener jadian. Nah itu maksud aku kayak gimana Kak Dina bisa jaga hati untuk kayak enggak nih dia belum cocok gitu. Padahal kan kayak sekitarnya pasti, apalagi lah masa-masa SMA gitu ya, dimana orang-orang udah pada pacaran semuanya gitu. Gimana jaga hati gitu? Kak Beni juga gimana jaga hati untuk enggak, gue harus nyari orang yang benar-benar tepat dulu. Itu gimana sih caranya? Kalau misalkan kalau cowok kan yang harus mulai ngejar kan ya, gitu. Nah kalau kita itu suka sama banyak wanita gitu, bukan banyak wanita ya, ini gitu ada aja. Tapi kan kita juga nggak tahu nih, kadang-kadang kita nggak berhasil, kadang-kadang kita ini ditolak atau apa gitu kan. Nah, saatnya ketemu dia, nggak tahu kenapa gitu ya, dikuatkan aja untuk lebih mengejarnya itu lebih gitu loh. Karena kita kayak kita itu diberi kekuatan lah gitu loh. Saat yakin sama orang itu gitu, walaupun sulit, walaupun kayaknya PDKT deketin dia nih, suka sih tapi kok kayaknya begini, kita ada kekuatan aja gitu loh saat kita berdoa. Makanya kita kan bawa dalam doa kan, ya lebih dimudahkan aja, nggak tahu kenapa ya. Gitu. Jadi kayak ada sesuatu di dalam hati kayak yang ini nih yang harus dikejar nih gitu. Ya makanya itu mungkin waktu itu juga jawaban Tuhan kali ya, kenapa kok sama yang ini itu bisa lebih berani gitu, bisa lebih mau mencoba lebih gitu dibanding yang kita demen sebelumnya gitu kan. Kalau dari sisi cewek nih, kan cewek dideketin ya biasanya pada umumnya. Kalau aku tuh dulu zaman PDKT ada yang deketin aku gitu, aku tuh berdoa sama Tuhan. Selain doain Tuhan, bener gak nih dia orangnya gitu. Terus aku selalu minta masalah. Jadi Tuhan tolong kasih masalah gitu. Kasih masalah. Terus ya dari situ biasa tuh ya kelihatan kan. Ketika kita menghadapi masalah tuh lebih kelihatan karakter aslinya gitu loh. Terus waktu sama Beni tuh ya kayak lancar aja gitu loh. Aku juga berdoa yang sama, dikasih masalah. Tapi ya selesai aja gitu. Dan dari waktu PDKT itu tuh aku juga aku ingat banget loh, dia awal-awal PDKT zaman dulu kan SMS ya, belum ada WhatsApp, belum ada BBM. Itu aku dari awal udah nanya, kamu tuh mau pacaran tuh buat apa tujuannya? Terus nikah, buat cari pasangan hidup. Ya udah, maksudnya laki-laki yang mencari pasangan hidup di usia 20 tahun agak jarang ya. Iya benar-benar. Iya kan, jadi aku udah dari pertama tik satu checklist gitu. Ya udah, terus ya satu persatu lah jawaban Tuhan sampai akhirnya mantap gitu untuk cara. Sweet banget. Oke. Dari tadi kan Kak Dina sama Kak Beni itu selalu bilang kayak bawa itu di dalam doa. Nah, aku kepo deh, kalian mulai doain tentang jodoh itu dari usia berapa sih? Kan penting nih untuk doakan pasangan ya. Kalian doain sejak kapan sih gitu? Kamu?
kayaknya yang baru didoain bener-bener ya. Aku ya? Dia ya, gitu kan. Kayak sebelumnya naksir ini itu, tapi kayaknya doain buat, gitu kayaknya enggak ya. Oh, dan jadi beneran dari Kak Dina ya? Kalau kayak gitu-gitu loh. Kalau aku tuh kayaknya sekitar umur 15 deh. Itu juga karena waktu itu ada satu cowok deketin aku gencar gitu. Jadi tadinya juga nggak kepikiran gitu loh. Cuman karena ada satu cowok ini deketin aku gencar, jadi aku mulai banyak baca, berdoa gitu. Pede ya dideketin ya. Aduh. Iya nih, manis soalnya. Jadi banyak yang deketin ya Kak Din. Terus aku mau kepo juga nih. Menurut kalian kan pasti penting banget nih ya punya pasangannya seiman. Nah, apa sih bukan tolak ukur sih. Menurut kalian kenapa sih itu jadi hal yang penting gitu? Kenapa harus yang seiman? Apalagi kalian tuh saling menemukan di gereja bahkan ya. Jadi kayak bener-bener enak banget gitu. Gimana nih? Gimana, Bapak? Kalau untuk menemukan pasangan yang seiman sih, itu udah dasar banget ya dari apa kita pernikahan. Sebelum pernikahan, maksudnya dari pacaran juga kita udah mikir kita mau dapet pacar yang seiman gitu. Kenapa? Karena nilainya kan bisa sama gitu. Value-nya dipegang. Value-nya sama gitu kan. Kalau kita value-nya udah berbeda aja, ya susah gitu. Kadang-kadang agamanya udah sama nih. Ternyata value budayanya beda, itu aja bisa jadi ribet juga gitu kan. Jadinya ya dasar itu adalah agama yang sama itu udah. Iya sebenarnya logika aja gitu ya. Semakin banyak kesamaan, semakin mudah gitu loh. Sedangkan agama itu kan sesuatu yang value dasar banget kan. Seharusnya ya kita dalam mengambil setiap keputusan dalam hidup, agama biasanya jadi satu dasarnya gitu loh. Kalau dasarnya aja ini udah berbeda, gimana menjalani hubungan gitu loh. Terus nanti kalau apalagi kita kan memang dari awal mau pacaran adalah untuk menikah. Dengan pikiran nanti kalau menikah akan punya anak misalnya gitu, walaupun belum tentu ya, tapi kan kemungkinan akan punya anak. Nah, gimana kalau apa yang kita yakini aja udah beda gitu? Iya benar. Kalau jadi masalah baru gitu ya. Iya. Oke. Nah ini masih pembukaan ya Sobat Muda. Jadi kita tadi udah bahas tentang the one, terus pokoknya pembukaan tentang relationship. Nah habis ini kita bakal bahas lebih lagi tentang hal lain mengenai relationship. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Senada seputar anak muda. .6 RPK FM, balik lagi kita di Senada seputar anak muda persembahan dari Komisi Pemuda GKI Gunung Sahari. Nah, tadi kita udah bahas nih soal relationship antara Ko Beni dan juga Kak Dina. Nah, mereka tuh udah 13 tahun bareng dan kita udah nanya nih kenapa dulu bisa sampai mikir mereka adalah masing-masingnya the one dan lain-lainnya. Nah, sekarang aku pengen bahas soal toxic relationship. Mungkin ini lagi banyak banget, sering banget dibahas sama orang-orang. Katanya mereka terjebak di toxic relationship. Terus kayak nggak bisa putus, tapi malah terjebak gitu. Nah, pertama aku mau tanya dulu dong nih pendapatnya Kak Dina sama Kak Beni. Gimana sih menurut kalian tentang toxic relationship ini? Kamu lah, saya nggak bisa kan. Jadi ini berdasarkan pengalaman aja ya. Sebenarnya kita nggak ada background psikologi gitu ya. Cuman ya aku juga suka baca-baca sih soal toxic relationship ini. Ya namanya toxic gitu ya, beracun. Jadi salah satu efek yang paling jelas adalah itu membuat kita jadi lebih buruk gitu loh. Ketika kamu di dalam sebuah hubungan, ketika kita dalam sebuah relationship yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, tuh salah satu cirinya adalah kita jadi makin baik. Secara pribadi kita jadi makin baik dan makin dekat sama Tuhan. Kalau
kita ketika setelah pacaran atau setelah menikah itu jadi tambah buruk, sifat kita tambah buruk gitu, hubungan kita dengan orang lain tambah buruk, ya sudah bisa dibilang itu toxic gitu ya relationship-nya. Kalau menurut Kak Dina sama Kak Benny sendiri, ciri-cirinya kayak gimana sih? Maksudnya orang tuh, kan kadang orang tuh nggak sadar bahwa dia tuh ada di toxic relationship itu gitu. Jadi kayak ya udah jalanin aja atas dasar cinta dan kasih sayang, tapi nggak sadar kalau mereka tuh harusnya berhenti, at least memperbaiki atau keluar dari relationship itu. Ciri-cirinya tuh lebih ke kayak gimana sih, Kak? Kalau ciri-ciri mungkin ini kali ya. Saat toxic relationship ada dalam diri kita itu, kita jadi berasa tidak lebih nyaman. Pasti saat ada orang yang dalam toxic relationship tapi meneruskan itu, pasti dia in denial gitu kan. Denial aja, enggak nih, bukan toxic, ini mah masalah biasa gitu kan. Jadi mesti bertanya-tanya terus gitu ya. Mempertanyakan terus gitu. Nah, tapi kalau misalkan mau dinilai apa maksudnya, oh aku dalam toxic apa enggak, saat diri kita itu tadi kata yang dibilang Dina, jadi jauh dari Tuhan nih gitu kan. Kita kan dalam konteksnya hubungan Kristen juga. Saat kita misalkan dalam kehidupan pelayanan gitu, kita tiba-tiba kita pacaran nih, terus pelayanan kita jadi menurun. Tadinya kita ikut persekutuan hari Sabtu jam 4 gitu ya, tiba-tiba pacaran, jadi diajakin males. Pacaran aja dari siang, nggak usah lah ikut-ikut gitu. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu toxic relationship yang dari segi kerohanian kita gitu. Jadinya kok kita ditekan gitu untuk lebih buruk gitu. Nah, itu kan dari rohaninya. Kalau dari segi diri kita jadi berasa direndahkan. Pernah nggak direndahin, terus dikatain, kamu mah nggak bisa ini. Kita berasanya nggak layak terus gitu loh. Jadi berasanya tuh menekan, bikin pasangan, salah satu pasangan, dibuat supaya kamu tuh tidak kebagusan dapet ya. Oh, kayak kok kamu nggak pernah pengertian, kamu nggak bisa ngertiin aku gitu-gitu ya? Belum tentu sih kalau kayak gitu, tapi lebih ke kamu tuh tahu nggak, kamu tuh nggak sebagus itu loh. Lu tuh dapet gue tuh udah bagus, udah syukur, udah bagus banget. Mau di luar sana, iya bersyukur gue mau sama lu, belum tentu lo ntar di luar sana lu bisa dapat yang baik kayak gue gitu. Tapi ada salah satu ciri ya, yang ciri yang nyata-nyata banget. Soalnya orang yang dalam toxic relationship itu biasanya memang tidak pernah sadar. Karena mereka yang pelaku toxic relationship itu biasanya pandai sekali, manipulatif sekali memainkan perasaan pasangannya. Salah satu ciri yang sangat nyata adalah ketika kita curhat ke teman-teman terdekat kita atau keluarga terdekat kita, dan mereka semua menyarankan Anda untuk putus. Ya, itu biasanya ciri yang sangat nyata gitu. Jangan mereka nggak ngertiin gue gitu. Jangan. Kalau misalnya satu orang mungkin nggak ngertiin, tapi kalau sudah banyak orang yang ngomong dan itu orang-orang terdekatmu, ya harus mengevaluasi hubungan itu. Itu biasanya sudah ciri yang sangat-sangat nyata gitu loh. Jadi kalau diri sendiri denial terus, coba dengerin kata-kata orang lain dulu ya, pendapat orang gitu. Kalau mereka juga merasa kalau itu orang-orang terdekat ya, orang-orang terdekat dan sebaiknya yang cinta Tuhan juga gitu loh. Jadi pendapatnya bukan pendapat yang ecek-ecek gitu kan, tapi memang mereka sayang sama kita dan mereka ngelihat apa sih efek hubungan ini untuk kita gitu. Kalau bisa sama-sama wanita atau sama-sama laki. Oh iya benar. Penting tuh. Maksudnya kalau bisa pendapat sesama jenis, teman yang sesama jenis. Soalnya kalau pendapat lawan jenis, jangan-jangan ada maksud gitu kan ya. Bener juga. Iya benar. Nah, terus kenapa sih kayaknya orang tuh bisa ada di toxic relationship itu gitu? Kenapa sih orang tuh bisa terjebak? Kenapa orang tuh bisa tidak sadar? Menurut Kak Dina sama Kak Benny, kenapa sih? Ya karena itu tadi seperti yang Kak Benny ngomong gitu ya. Biasanya orang yang di dalam toxic relationship itu mereka mengalami manipulasi dari pasangannya gitu loh. Biasanya mereka ini pasti pinter banget. Jadi
ketika berantem dan dia menyakiti si pasangannya, dia tuh bisa membuat pasangannya ini merasa bahwa gue yang salah gitu. Dia jahat sama gue, dia marah sama gue, dia mukul gue karena gue yang salah dan karena gue sebenarnya nggak layak gitu. Jadi ya udah gue terima gitu karena memang salahku. Aku belum tentu nanti aku ketemu putus sama dia, nanti aku belum tentu dapat yang sayang sama aku seperti dia. Dan biasanya orang-orang kayak gini itu setelah berantem manisnya banget. Iya. Jadi ketika udah memberikan melimpahi dengan kasih sayang itu biasanya ya korbannya ini lupa gitu loh. Oh iya dia tuh sayang banget sama gue. Jadi kemarin tuh sebenarnya dia begituin gue, dia jahat sama gue karena salahku sendiri gitu. Tapi sebenarnya dia sayang banget sama aku gitu. Biasanya begitu dan itu terus-terusan kan siklusnya. Iya, muter aja terus ya. Jadi ya nggak putus-putus. Iya. Dan susah untuk putus. Nah kalau kita di toxic relationship tuh sebenarnya bisa diperbaiki nggak sih gitu? Maksudnya kayak ada kemungkinan nggak sih kita memperbaiki hubungan itu biar nggak toxic lagi gitu? Atau memang solusi utamanya adalah putus gitu? Gimana nih? Putus. Jangan emosi lah. To the point. Putus. Kalau bilang nggak mungkin ya menurut aku sih ya kalau ada pekerjaan Tuhan ya sebenarnya mungkin gitu ya. Tapi dari mana kita tahu bisa berubah atau enggak gitu loh. Apakah itu layak dijalani? Sedangkan namanya pacaran itu kan persiapan untuk menikah gitu kan. Persiapan untuk menikah ketika dalam pacaran ini aja udah begitu gitu. Dalam pacaran aja udah toksik. Mau masuk pernikahan seperti apa? Kalau udah menikah udah nggak ada loh pikiran harus putus atau cerai itu udah nggak bisa gitu. Jadi apakah worth it untuk dijalanin? Apakah worth it menunggu dia berubah? Sampai kapan? Apakah akan berubah? Gitu. Kalau dibilang nggak bisa sih aku juga nggak berani ngomong nggak bisa gitu kalau ya. Kalau diberi kesempatan 1 kali 2 kali kan ya boleh iya, aja. Maksudnya kan, tapi kalau misalkan kita sebagai pasangannya melihat, oh kok kayaknya nggak bisa, mau sampai kapan gitu loh. Umur akan bertambah terus, perasaan juga tidak jelas terus, ya harus kita ambil keputusan mau diapain ini kan gitu. Ya yang terbaik lah. Apakah kita hidup sampai selamanya dengan toxic people ini atau kita berusaha mencari yang lain kan itu. Dan biasanya kalau udah dalam hubungan kayak gitu tuh kitanya juga jadi insecure gitu loh. Nanti semakin dipertahankan, semakin insecure, ya nanti kan lebih susah kan move on-nya. Dan lebih susah untuk memiliki hubungan yang baru gitu. Jadi ya secara ilahi mungkin ya Tuhan bisa menerapkan mujizat gitu mengubah orang, tapi buat kita yang menjalaninya ya coba dipikirkan saja gitu. Itu apakah worth it untuk dijalani hubungan yang seperti itu. Ya jelas-jelas racun kan? Iya benar. Mau diminum racun. Mungkin ada penawarnya gitu, tapi mau diminum, resikonya sepadan nggak? Iya benar banget. Aku setuju banget sih. Ya ampun, kenapa jadi ingin berpikir ya? Ya jadi kayak mau curhat dulu. Enggak. Nanti kita sesi lain lagi ya kalau untuk curhat. Tapi maksud aku itu benar banget. Jadi kayak kalau misalnya benar ya, mungkin kita bisa kasih kesempatan sama orangnya. Tapi kalau misalnya nggak ada perubahan, emang jauh lebih baik untuk ya udah diakhiri aja ya, gitu. Nggak peduli berapa lamanya ya berarti Kak. Maksudnya, nggak peduli. Ada tuh yang baru sadar bahwa usia, misalnya dia udah 3 tahun, 4 tahun in relationship, tapi taunya baru nyadar itu toksik, tetap aja ya. Maksudnya kalau udah sadar itu toksik, segera disudahi aja ya, walaupun udah ya lama. Ini prinsipku dari dulu ya. Lebih baik nggak nikah daripada kamu nikah sama orang yang salah. Jadi mau putus lama apa sih ruginya? Udah lama pacaran terus putus apa sih ruginya? Ada ruginya kok gitu loh. Kamu nggak nikah, kita nggak nikah tuh nggak ada ruginya gitu loh. Kita tuh menikah tuh salah satu panggilan, tapi bukan tujuan hidup utama kita. Belum tentu itu tujuan hidup kita gitu kan. Belum tentu Tuhan taruh kita di dunia untuk menikah. Tapi kalau kita sudah terjebak dalam sebuah hubungan yang beracun, terus seumur hidup menikah, maksa nikah sama dia, terus seumur hidup terjebak seperti itu, bayangkanlah ya. Betapa pernikahan yang cocok aja tuh ada berantemnya, apalagi pernikahan yang beracun, aduh, nggak kebayang dah.
Iya benar banget, benar banget. Wow, mungkin ini ya sobat muda sudah mulai terbuka pikiran-pikirannya dalam mencari pasangan dan mungkin ada yang lagi galau atau bimbang apakah saya dalam toxic relationship atau enggak. Nah, kita bakal bahas kebalikannya nih dari toxic relationship. Kita bakal bahas soal healthy relationship. Habis ini, so jangan kemana-mana, dengerin aja dulu lagunya, tetap di Senada seputar anak muda. Balik lagi di Senada seputar anak muda, persembahan dari Komisi Pemuda GKI Gunung Sahari. Tetap di sini sama aku hostnya Regina dan kita lagi ngomongin tentang relationship nih. Nah, narasumber kita hari ini ada Kak Dina dan juga Kak Bendi. Tadi kita udah bahas soal relationship mereka, awalnya gimana bisa saling yakin satu sama lain. Terus kita juga udah sempat bahas soal toxic relationship. Nah, sekarang nih penting banget. Soalnya ini kayaknya suatu tips and trick untuk ngejalanin relationship bisa sampai 13 tahun itu bukan hal yang mudah ya kawan-kawan. Jadi kita bakal bahas soal healthy relationship nih. Nah, selama kalian menjalin relationship dari pacaran sampai sekarang jadi suami istri, menurut kalian tuh healthy relationship atau hubungan yang baik itu gimana sih Kak? Ciri-cirinya gitu. Atau harus kayak gimana untuk menjalani hubungan kayak gitu? Ya terbuka deh dengan kesukaan kita sama nggak kesukaan kita sama pasangan tuh ya diomongin lah. Aku suka komunikasinya harus baik. Jadi kan kalau suka gitu ya kita utarakan. Jadi jangan kalau kita seneng biasanya kita diem aja. Oh, emang kamu harusnya masakin buat aku, harusnya kamu memberi kejutan pada saat ulang tahun gitu. Tapi kan kita harus mengungkapkannya, wah terima kasih atau apa, memberikan pujian dan juga pas saat ada sesuatu cari waktu yang tepat buat ngomongin gitu, ini loh supaya komunikasinya bisa deket, jadinya jadi lebih tahu satu sama lain gitu. So, kamu itu terbuka dari awal ya berarti. Iya. Dari sebaiknya awal dari PDKT ya udah dari PDKT kan sebenarnya udah mulai kelihatan nih biasanya ya kesukaannya, ketidaksukaannya. Nah ini nih permasalahan wanita ya, sukanya bahasa kode ya, pengennya kode terus pacarnya ngerti gitu, ya nggak bisa lah, apalagi laki ya. Kalau perempuan sama perempuan mungkin masih bisa ngerti kode-kodean, kalau laki tuh nggak bisa deh. Jadi nggak paham ya. Iya daripada kode nggak dapet, terus kesel sendiri, terus marah-marah, terus lakinya bingung kenapa gitu loh. Ya walaupun ya jujur aja aku juga masih berjuang gitu. Sampai sekarang masih berjuang. Tapi berjuang untuk gak kode. Berjuang untuk gak kode. Iya. Dan ya, terus ya mengenal juga perbedaan laki dan perempuan gitu loh. Laki itu suka tiba-tiba diem gitu. Diem mukanya serius. Kenapa sih? Ada masalah ya? Dia pasti mikir sesuatu ya? Pasti dia lagi mikirin apa ya gitu. Padahal mungkin dia cuma lagi mikirin, aduh ini posisi tidur banyak banget di jalanan. Aduh Juventus kalah hari ini gitu kan. Oh iya bener sih. Kita suka overthinking ya sebagai cewek ya. Suka overthinking gitu ya. Aduh dia kayaknya mikirin. Nah itu tuh diomongin. Iya kayak gitu tuh harus diomongin gitu loh. Dan cowok juga ya harus belajar. Cowok tuh juga jangan berharap gue ngomong nggak mikir apa-apa kok gitu, tapi ya dia komunikasiin, dua-duanya harus sama-sama belajar lah, sama-sama belajar untuk berkomunikasi supaya tidak ada kesalahpahaman gitu. Jadi penting banget ya komunikasi. Selain itu apa lagi nih Kak? Ya. Ingin menyenangkan satu sama lain kayaknya. Jadi jangan kita doang ingin disenengin. Jadi kan kayaknya kita pengennya istri kita, pasangan kita gitu ya, istri atau pacar gitu nyenengin kita tambah sayang. Tapi yang lebih penting juga kita bisa berbuat apa buat pasangan kita dong. Jangan kita kayaknya cuman pengen dapetnya aja tapi memberi kagak mau gitu kan, memberi yang terbaik gitu. Ya betul. Kita tuh dalam suatu hubungan menurutku ya, dan dari buku-buku yang aku baca gitu, terus dari seminar-seminar dating ya,
kita tuh harus fokus untuk belajar mengembangkan diri kita untuk menjadi pasangan yang terbaik untuk pasangan kita gitu loh. Bukannya kita berdoa, Tuhan tolong ubahkan dia supaya menjadi seperti yang aku mau, bukan. Tapi kita berdoa supaya Tuhan mengubahkan kita menjadi pribadi yang semakin baik dan semakin sesuai dengan pasangan kita. Bahkan ya dulu aku malah waktu di kuliah tuh diajarin sebelum kita punya pacar, kita tuh harus sudah mulai berdoa dan mengembangkan diri kita untuk jadi nanti kalau perempuan gitu ya, untuk menjadi nanti aku menjadi istri yang baik untuk suamiku nanti yang nggak tahu siapa gitu loh. Jadi harus tetap jadi best version dulu gitu ya, baru bisa kasih sesuatu ke pasangan kita gitu ya. Betul. Komunikasi. Karena kalau kita dua-duanya sama-sama fokusnya mau menyenangkan pasangan, pada akhirnya dua-duanya seneng kan? Iya, benar. Daripada kita berharap aduh dia harus begini dong supaya gue happy gitu. Kalau berharap begitu justru nggak ketemu akhir titiknya. Terus apa lagi nih selain tadi komunikasi, menyenangkan pasangan, terus apa lagi? Apa tuh? Bahasa kasih. Bahasa kasih. Mengenal bahasa kasih. Bahasa Indonesia, bahasa kasih. Iya, love language. Aku mau tahu dong love language-nya Kak Dina sama Kak Beni apa? Oh iya, mungkin tapi teman-teman pemuda udah pada tahu belum ya soal love language? Udah lah harusnya sih. Yang 5 itu kan ya. Yang ada 5 itu ya. Hadiah, sentuhan, waktu berkualitas, words of affirmation, service, pelayanan, sama word of affirmation, yaitu. Kalau dia ini waktu yang waktu ya kayaknya. Kalau aku tuh quality time, ya itu deh, kamu yang bilang dong. Tes sekalian. Quality time, dia lebih suka waktu-waktu bersama daripada dikasih hadiah-hadiah yang mahal gitu ya. Mendingan kita ajak ke mana? Staycation sehari gitu. Iya benar. Gitu. Nah, tapi waktunya sama dia terus gitu. Jadi harus tahu lah love language-nya gitu. Kalau Kak Beni apa nih, Kak Din? Kalau kamu apa ya? Dia sih salah satu yang terbesar dia word of affirmation sama juga dan quality time ya. Pokoknya kita tuh berdua sama sekali nggak hadiah deh. Iya. Sama sekali nggak ada bahasa kasih hadiah, itu kecil banget gitu. Tapi kalau dikasih hadiah seneng. Iya seneng. Tapi langsung kasih tahu kan maunya apa. Jadi semuanya tuh ada apa? Dari semua 5 itu pasti ada. Tapi kan presentasenya gitu ya. Presentasenya ya benar. Ya itu, soalnya kalau kita nggak kenal love language pasangan kita, nanti takutnya nggak sampai. Kayak kita ngomong bahasa Indonesia, dia ngomong bahasa Rusia gitu loh. Gue ngomong I love you dalam bahasa Indonesia, dia kagak ngerti gue ngomong I love you gitu. Jadi kita harus kenal. Jadi dia merasa disayang dengan bahasa kasih seperti apa gitu. Jadi kita kayak mau membuka obeng gitu ya, pakai kunci Inggris. Rada susah jadi nyokokinnya. Gak nyambung. Gitu. Tapi nggak membuat dia gitu. Bahagia gitu kan. Jadinya harus punya tools yang tepat kali ya. Iya benar. Terus ada lagi nggak nih Kak? Kayak paling penting. Nah ini yang paling justru penting. Ini sebenarnya paling penting. Ditaruh. Iya, ditaruh terakhir. Ayo dong, Bapak. Kamu aja. Aku aja. Hubungan sama Tuhan lah. Hubungan yang mesra sama Tuhan, karena kita sebagai pasangan Kristen ya, hubungan kita tuh seperti segitiga sebenarnya. Segitiga. Ini aku sebenarnya dulu dengar pas pembinaan di gereja juga nih. Jadi hubungan kita tuh seperti segitiga. Ini Tuhan gitu ya, terus suami atau ya pacar, perempuan dan laki-laki gitu ya. Kalau kita makin dekat sama Tuhan, segitiga kita juga makin kecil dan hubungan kita jarak antara kita dan pasangan kita semakin dekat gitu loh. Kalau hubungan kita dan Tuhan makin jauh, segitiga tambah besar. Ini segitiga sama sisi lah ya gitu ya. Hubungan kita sama Tuhan tambah jauh nih. Aku sama Tuhan tambah gede nih sisinya. Jarak aku sama pasangan kan juga tambah jauh gitu loh. Iya benar sih. Ketika kita makin dekat sama Tuhan, segitiga tambah kecil, semuanya saling dekat. Dan itu benar kok, itu praktikal sekali pada saat kita lagi males saat teduh gitu ya, jarang kasih waktu berkualitas sama Tuhan, biasanya lebih sering berantem deh, lebih sering salah paham, lebih sering mengharapkan sesuatu dari pasangan kita, padahal sebenarnya itu
hal kecil atau itu sebenarnya nggak masuk di akal gitu loh. Tapi pada saat kita berfokus sama Tuhan, justru tuh kita kayak pengen menyenangkan terus pasangan kita, akhirnya hubungannya juga lebih baik kan? Iya benar-benar. Aku setuju sih. Oh iya benar sih. Itu yang sering dilupakan ya. Paling penting tapi sering dilupakan biasanya hal itu. Iya betul. Nah tadi kan udah bahas nih tentang ciri-cirinya apa aja. Tapi kalau misalnya kita mau dalam healthy relationship itu kita harus punya karakter kayak apa sih Kak? Maksud aku kayak kitanya pribadi tuh harus kayak gimana sih biar kita tuh bisa punya hubungan yang baik gitu, sama pasangan kita. Gimana? Yang kayak tadi, kita harus siapin diri dulu kan. Kita harus siap, bahan-bahannya harus siap. Bahan-bahannya kan yang tadi gitu kan. Harus disiapin terus. Kita harus mau bertumbuh juga gitu loh, harus mau berubah, harus mau bertumbuh. Karena aku juga pernah ya beberapa kali dengar curhat dari teman-temanku yang pacaran, terus ya gue mau putus nih, kenapa? Karena dia begini. Udah ngomong belum ke dia? Belum. Tapi kan dia orangnya begitu, aku nggak mau gitu. Terus ya udah putus aja, tapi nggak dikomunikasikan gitu. Dan nggak ada kemauan untuk berubah sama-sama gitu kan. Padahal kan kita manusia, dalam suatu hubungan pun kita harus sama-sama terus harus mau bertumbuh gitu loh. Bertumbuh untuk menjadi lebih baik hari demi hari. Jadi kalau misalnya ya. Jadi misalnya dikritik pasangan, kamu tuh baiknya kayak gini, kita tuh harus berusaha mau coba juga untuk berubah. Iya dong. Jadi jangan pasrah aja kayak, enggak gue emang orangnya kayak gini, gue emang cuek gitu. Tapi padahal kan bisa untuk memberi perhatian gitu, kayak gitu kali ya. Iya dong. Makanya sebenarnya kalau pada saat kita dekat sama Tuhan ya pasti kita lebih ada kemauan deh untuk, karena kan Tuhan itu kasih ya. Dan kasih itu kan kita mau memberi terus gitu loh, rasanya ada dorongan untuk memberikan terbaik terus untuk pasangan kita. Makanya kalau udah saat kayak gitu ya biasanya sih orang akan lebih mau bertumbuh dan bukan merubah pribadi ya, bukan berubah kita harus berubah dan jadi diri kita sendiri, bukan seperti itu, tapi kita menjadi the best version of us gitu loh. Iya benar sih. Setuju aku. Nah, terus kalau misalnya, nih aku pengen tahu juga nih, kan sebenarnya udah 13 tahun nih ya aku bersamaannya. Nah, selama ini tuh si healthy relationship itu memang kalian tuh udah sadar dari awal, jadi bener-bener dari awal pacaran tuh udah kayak, iya nih kita udah di healthy relationship, atau sebenarnya proses ini tuh ada terus gitu sampai sekarang, atau gimana sih Kak gitu? Sampai sekarang juga kita nggak ini ya, kita nggak berani ngomong. Iya, tapi kita harus punya standarnya kan, healthy relationship itu standarnya apa gitu. Ya nggak? Kita harus punya standar gitu, standarnya apa ya? Firman Tuhan kan gitu kan. Ya kalau kita kadang-kadang ngomong sama orang, hubungan saya baik-baik aja gitu. Tapi yang dilakukan itu kok kayaknya yang di luar dari firman Tuhan nih gitu kan. Oh, tapi hubungan kamu baik-baik aja. Saya sama dia nggak berantem, saya sama dia punya bisnis bersama yang baik misalkan. Tapi kok apa yang dijalankan misalkan hidupnya tidak sesuai dengan jalan Tuhan, itu apakah healthy bagi dia healthy gitu? Oh ini standar dunia seperti ini kok healthy. Nah tapi bagi kita apakah itu healthy nih? Kita harus punya standar dulu. Jadi kita bisa ngomong ini healthy atau enggak. Jadi standarnya gitu kan. Jadi standarnya ya firman Tuhan gitu kan. Kalau dari kamu apa? Ya itu juga sih. Terus ya kalau kayaknya nggak ada ya orang yang benar-benar ya hubungan kita healthy nih selesai gitu. Ya nggak kayak gitu sih kayaknya. Kan kita manusia berdosa ya. Jadi itu sebuah perjuangan, setiap hari jatuh bangun. Besok lebih baik lagi. Hari ini jatuh, besok lebih baik lagi. Seperti itulah. Jadi itu sesuatu yang harus sama-sama diperjuangkan. Dua-duanya ya, bukan satu orang, tapi dua-duanya gitu. Kedua pasangannya harus sama-sama berjuang. Nah makanya kembali lagi kenapa kita harus dengan yang seiman ya, supaya itu gitu loh, supaya value kita sama-sama mau menjadi lebih baik, sama-sama mau belajar lebih saling mengasihi, makin serupa dengan Kristus, supaya hubungan itu pun jadi hubungan yang saling mengasihi dan akhirnya memancarkan kasih Kristus juga gitu loh keluar. Benar-benar. Berarti sebenarnya tuh bukan masalah apa ya? Mungkin kalau caranya
kita bakal terus memperbaiki diri, tapi dari awal tuh bener-bener punya punya value yang sama, punya cita-cita yang sama untuk bisa saling bertumbuh dengan lebih baik di relationship ini, bisa kasih cinta kasih yang baik ke pasangan kayak gitu kali ya. Jadi standarnya tuh maksudnya dimulai dari awal, tapi kalau perbaikannya ya terus menerus gitu kali. Iya dong. Iya, bener. Aplikasinya trial and error terus. Trial. Iya benar banget. Iya. Ya aku setuju. Nah ini banyak banget ya Sobat Muda, kita dapat tips banyak banget. Tapi kita bakal bahas lagi nih, lebih dalam lagi. Tapi setelah lagu yang satu ini, oke? Jadi tetap di Senada seputar anak muda. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. 96.3 RPK FM, balik lagi nih di Senada seputar anak muda. Hari ini kita udah bahas banyak banget soal relationship. Tadi udah ngomongin tentang relationship dari awalnya Kak Dina sama Kak Benny, terus udah gitu kita udah ngomongin toxic relationship. Habis itu udah dikasih tips juga nih untuk jalanin healthy relationship yang kayak gimana. Nah sekarang aku pengen menggali nih, atau buat temen-temen gitu ada yang sedang berpikir mau menuju ke arah yang lebih serius alias pernikahan. Aku pengen tanya nih sama Kak Dina sama Kak Benny, apa sih bedanya masa pacaran sama pernikahan? Selain jadi hidup serumah ya. Iya. Gimana? Kalau pernikahan, kalau pacaran kita di mana kita seperti yang tadi kita menguji terus-menerus kan, sampai kita menguji terus-menerus sampai kita memutuskan untuk menikah. Kenapa kita bisa memutuskan untuk menikah? Karena pada masa pacaran itu di mana kita menguji, di mana kita menjalaninya dengan banyak ketemu perbedaan dan kita menyelesaikannya dan berdua dapat menyelesaikannya, itu kan kita baru yakin bahwa ya udah kita kayaknya cocok gitu kan. Lulus uji satu visi lah, maksudnya punya cara yang sama gitu, punya nilai yang sama. Kalau menikah itu apa? Coba lanjutin. Menikah ya kalau pacaran ya kita nguji dan nggak boleh takut putus gitu. Kalau nggak lulus ujian ya putus gitu kan. Kalau nikah menerima karena sudah tidak ada opsi putus. Jadi terima dan perbaiki gitu. Benar-benar gitu sih bedanya. Nah kalau yang dirasain ya sama Kak Dina sama Kak Benny, yang benar-benar antara pasangan kalian gitu, apa sih perbedaannya banget nih waktu misalnya Kak Benny waktu pacaran gimana, terus sama sekarang nikah tuh apa yang bedanya gitu satu sama lain gimana? Aduh. Apa ya? Bedanya waktu pacaran ya sama nikah ya? Sikapnya apa gitu yang paling beda banget? Sejujurnya ya, kalau aku ngerasa waktu pacaran sama nikah tuh nggak ada bedanya loh sebenarnya. Selain hal-hal teknis kayak mesti ngurus rumah, bayar listrik, bayar air gitu ya. Ngurus anak. Beda itu pas punya anak. Oh beda. Iya pas punya anak. Iya. Nah aku baru tahu perbedaannya yang paling ini adalah dia tuh waktu pacaran, kalau ketemu ponakan tuh manis banget. Tapi ternyata setelah sama anak galak banget. Beda ya, kalau udah punya sendiri ternyata beda ya. Iya ternyata dia galak banget, padahal aku biasa lebih galak gitu, tapi ternyata kalau sama anak dia lebih galak. Nggak mau aku. Ya terus begitulah salah satunya. Iya, kalau Kak Dina gimana nih Kak Ben? Apa ya, waktu pacaran. Mau ngomong apa ya? Enggak. Susah juga, apa ya? Takut dimarahin habis itu. Takut. Bukan sih. Bingung juga apa ya perbedaan. Sama aja kan? Sama aja ya? Iya. Maksudnya ya begitu-begitu aja sih. Kita nikah juga masih kayak pacaran kok. Yeah. Ya, kalau mau dibilang ya semakin mateng lah, semakin dewasa pemikirannya lah ya. Iya.
Mungkin lebih ke cara pikirnya ya yang makin iya. gitu ya. Kalau sikap gitu-gitu aja kali ya. Sikap ya begitu, galak ya galak. Dari dulu. Untung nggak galak dari dulu. Nah, terus aku mau nanya nih, kalau misalnya ada yang persiapan pernikahan misalnya atau berencana mau nikah itu, menurut kalian apa sih yang benar-benar harus disiapin? Selain gedung dan teknis-teknisnya ya, maksudnya lebih ke kayak apa sih yang benar-benar harus disiapin? Justru kalau gedung-gedung bla 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 itu ya itu mah nggak terlalu penting lah, karena itu cuma 1 hari gitu ya, cuma 1 hari gitu loh. Ada salah-salah juga ya orang juga inget lah gitu ya. Yang penting itu jam. Iya, yang penting itu justru kehidupan pernikahannya. Kita dulu sebenarnya kita punya bukunya itu tuh isi daftar pertanyaan, terus kita sama-sama jawab gitu. Cuman aku tadi nyari buku itu nggak ketemu dan aku lupa judulnya apa. Iya serius, itu buku Kristen, buku rohani ya. Tapi intinya adalah ya yang paling penting itulah kita membahas hal-hal yang perlu kesepakatan dan hal-hal teknis itu, misalnya soal keuangan. Siapa nanti yang ngurus keuangan? Apa masing-masing kalau punya penghasilan masing-masing ngurus sendiri atau dijadiin satu pos atau dibagi 2? Ya kayak gitulah ya, itu harus disepakati. Terus yang ada apa? Kalau misalkan salah satu nggak bisa punya anak, mandul ya, gitu ya, soal anak, apa yang akan dilakukan kayak gitu ya, ada ya? Iya, ada bukunya ingat nggak? Ingat. Iya itu. Orang yang jawab siapa ya kan? Iya kayak gitu. Jadi ya pertama tuh soal keuangan, kedua tuh soal anak. Itu hal-hal yang, jadi ini hal-hal yang penting dan suka jadi sumber keributan di pernikahan gitu loh. Soal anak, nanti mau punya anaknya kapan? Mau langsung berusaha punya anak atau mau tunda dulu? Tundanya berapa lama? Mau punya anak berapa? Nanti kalau punya anak yang ngurus siapa? Mau pakai neni? Apa mau titipin orang tua? Apa mau ngurus sendiri? Itu memang kelihatannya dari sebelum nikah ya? Iya, bener. Karena kalau udah nikah, no turning back. Kalau ternyata kamu nggak sepakat gimana? Sebelum memutuskan untuk merencanakan pernikahan. Iya benar-benar, bukan sebelum menikah ya. Sebelum menikah, bukan pas lagi rencanain nanya. Harusnya sebelum di set untuk nikah, ini harusnya udah ada kesepakatan. Karena gini, misalnya ya untuk urusan anak, cowoknya maunya ceweknya nggak kerja, ngurus anak, ceweknya mau berkarir, nah gimana? Mau ditunggu sampai nikah? Kalau udah nikah tuh nggak ada kemungkinan putus gitu loh. Apakah salah satu mau ngalah akhirnya gitu? Tapi kan gimana hidupnya menderita kalau menjalani sesuatu yang tidak sesuai dengan impian dia gitu loh. Jadi ini harus dibahas dari pas pacaran sebenarnya. Terus misalnya nggak bisa punya anak tadi, yang kayak Benny bilang, gimana? Masalah nggak buat dia, buat pasangan kita? Terus soal hubungan dengan orang tua dan keluarga besar. Misalnya suaminya mau membiayai adiknya sekolah, istrinya setuju nggak keuangan bersama nanti dipengaruhi gitu? Atau soal penghasilan. Misalnya penghasilan istrinya jauh lebih besar, ada jadi masalah nggak untuk suaminya? Ya hal-hal kayak gitulah, hal-hal teknis gitu loh. Terus nanti mau tinggal di mana setelah nikah? Itu hal-hal yang harus dibahas gitu loh dari sejak kita decide untuk menikah. Bukan sebelum menikah ya, kalau udah sebelum menikah susah kan? Kalau kita udah persiapan segala macam terus baru ketemu, wow ternyata ini ya, berat yang menjalani ini, terus mau mundur kan juga pasti lebih berat hatinya gitu. Jadi sebaiknya memang pas pacaran tuh udah bahas hal-hal kayak gitu. Iya benar-benar. Jadi justru bukan masalah mau nikah kayak gimana, konsep kayak gimana, yang penting justru poin-poin tadi dulu yang ditanyain ya sebelum memutuskan untuk oh iya nih bakal nikah nih gitu. Nah terus aku mau tanya lagi nih, itu kan tadi persiapan yang kayak gitu. Terus kalau yang paling besarnya nih, sebelum menikah itu kan pasti ada perbedaannya ya, kan pacaran sama menikah. Menurut Kak Dina dan Kak Benny itu hal paling besar yang benar-benar harus disiapkan tuh apa sih? Apa hal paling besar ya? Yaitu hati yang mau komitmen ya. Ya itu bener-bener ketika kita masuk dalam pernikahan Kristen nggak ada opsi untuk cerai gitu. Jangan pernah. Jadi ya menerima ya seperti aku bilang tadi ya, pada saat kita pacaran ujilah terus.
Dan kalau nggak oke ya putus gitu, nggak cocok dan nggak bisa jalanin ya putus. Tapi ketika udah nikah, kita harus melangkah dengan yakin gitu loh. Kalau kita siap untuk menjalani ini seumur hidup sama dia gitu. Dan seumur hidup tuh kalau kita hitung-hitung ya lebih banyak loh lebih panjang masanya daripada masa kita sebelum nikah. Biasanya sekitar 2/3 hidup kita gitu. Siap nggak menjalaninya? Jadi lebih ke komitmen ya. Udah berusaha untuk punya komitmen yang kuat dulu gitu ya sebelum benar-benar mau melanjut ke pernikahan. Okay. Nah, kan tadi kita udah bahas. Kenapa, Kak? Value juga kali ya. Value yang sama itu kan yang dari tadi di awal kita bahas itu ya. Value-nya harus sama gitu. Jadi nilai-nilainya harus sama sehingga pertanyaan-pertanyaan yang tadi di sesi ini ditanyain itu kan adalah kesamaan nilainya juga, apakah kita bisa menerima gitu kan. Jadi value-value-nya itu harus ada dari segi kita rohaninya sama kita dalam memandang kehidupannya gitu. Kayak gitu, harus punya value yang sama, kita yakin deh, semakin yakin gitu. Iya sih, bener sih. Betul. Supaya nanti mungkin pas pernikahan value-value dasarnya udah nggak didebatin lagi ya. Jadi betul. Jadinya bisa lebih berkembang lagi si hubungannya. Iya. Nah, tadi kan kita udah bahas banyak banget nih Kak soal the one, terus udah gitu toxic relationship, healthy relationship, termasuk soal pernikahan ini. Nah, aku pengen tahu dong pesannya nih ya, pesan dari Kak Dina sama Kak Beni yang notabene udah menjalani kebersamaan tuh 13 tahun gitu, udah di waktu yang cukup lama. Itu tuh menurut kalian apa sih yang harus diperhatiin gitu? Gimana sih caranya kita tuh bisa tumbuh bersama pasangan kita? Gimana caranya biar kita tuh punya relasi sama pasangan kita tuh yang baik gitu? Gimana caranya supaya maksudnya hubungan kita ke Tuhan baik, tapi bisa ke pasangan juga baik gitu. Apa sih pesannya gitu Kak buat kita yang masih muda gitu ya, yang mungkin ada yang baru mau memulai hubungan sama pasangannya, ada yang udah di tahap serius, ada yang udah sampai mau pernikahan misalnya. Ada pesan apa sih gitu yang pengen disampaikan ke kita? Kamu dulu? Dulu aja. Banyak nih kalau ya pertama itu ya, jangan pernah takut untuk putus gitu loh. Ketika sudah terbentur sesuatu value yang gak cocok, jangan takut untuk putus dan jangan takut untuk telat nikah. Pokoknya lebih baik gak nikah deh, beneran deh. Lebih baik gak nikah daripada kita menikah dengan orang yang salah. Karena ya kita sih udah sama-sama ngeliat sendiri ya, adalah kita kenal lah pasangan-pasangan yang sudah menikah dengan orang yang salah gitu ya. Ya itu hidupnya ya susah lah, menderita banget lah ya. Terus kalau soal hubungan gimana supaya kita punya hubungan yang baik dengan pasangan, ya seperti yang tadi kita ulang-ulang, kalau kita hubungannya baik sama Tuhan dan pasangan kita hubungannya baik sama Tuhan, dua-duanya jadinya bareng-bareng, pasti hubungan antar pasangan tuh baik kok, pasti deh, itu otomatis gitu loh, kayak mengalir aja gitu. Karena ya memang begitu naturnya, ketika kita dekat sama Tuhan kan, Tuhan adalah kasih, kita jadi lebih peka untuk mengasihi sesama kita, mengasihi pasangan kita. Jadi kembali lagi, nah ini gimana bisa begitu ya, dari awal lagi carilah pasangan yang se-value, carilah pasangan yang seiman, bukan sekedar Kristen tapi value-nya sama, cinta Tuhan gitu, dan punya hati yang sama lah, sama-sama mau belajar bertumbuh menjadi makin serupa dengan Kristus. Tambahannya Bapak? Udah. Kira Kak Beni mau ngasih wejangan lainnya loh. Enggak. Nanti panjang cukup ya. Cukup. Tapi aku kepo deh. Pengen tahu dong value kalian berdua ya. Selain cinta Tuhan ya. Value yang berdua gitu, bener-bener ditanamin dari awal hubungan sampai sekarang tuh apa sih? Saling mendukung kali ya value-nya. Maksudnya selalu saling mendukung untuk pasangan tuh semakin baik, semakin dapat memberikan apa yang ada di dalam dirinya itu selalu jadi untuk lebih baik pun
seperti apa dari kesempatan dia untuk melayani Tuhan gitu kan, didorong lah buat melayani. Jadi dia tuh juga suka dorong-dorong aku gitu untuk nulis lagi, ayo nulis lagi dong gitu misalnya, atau nulis juga, layanan lagi gitu. Jadi ya gitu, kita saling mendorong untuk menjadi lebih baik gitu, dan saling mengkritik untuk menjadi lebih baik. Iya, tetap harus mau dikritik pasangannya juga ya biar jadi lebih baik. Wow, aku jujur dapat banyak banget ini ya insight dari kalian berdua. Thank you so much. Kalau boleh aku rangkum ya. Jadi sobat muda, kita tuh yang aku lihat nih dari Kak Beni sama Kak Dina, mereka tuh benar-benar taruh Tuhan di pusat hubungan mereka. Jadi aku setuju banget kalau mungkin teman-teman ada yang lagi bingung ini gimana sih hubungannya atau apa gitu. Coba untuk tetap taruh Tuhan tuh di tengah-tengah hubungan gitu kali ya, Kak Dina, Kak Beni ya. Taruh Tuhan di tengah hubungan, aku suka banget yang tadi filosofi mereka tentang segitiga sama sisi. Kalau Tuhan ada di atasnya, terus kita dan pasangan kita, semakin dekat kita, semakin kecil jaraknya gitu ya, semakin kecil jarak perbedaan-perbedaan itu gitu. Jadi aku sangat senang sama value mereka tentang taruh Tuhan di pusat hubungan mereka. Terus udah gitu tadi juga tentang yang di healthy relationship, coba teman-teman untuk lebih fokus sama jaga komunikasi, terus bisa saling dukung, bisa saling menyenangkan pasangannya, ada keinginan untuk saling menyenangkan pasangannya. Terus udah gitu, coba teman-teman lakuin tes love language ya, itu soalnya penting banget juga untuk dilakuin. Terus habis itu ya tentunya hubungan sama Tuhan. Terus kalau misalnya teman-teman juga ngerasa sekarang hubungannya di hubungan toksik, ya nggak ada saran yang lebih baik selain sudahi saja. Mungkin bisa harus cari yang lebih baik lagi, cari orang yang punya value yang sama teman-teman. Dan aku suka juga tadi sama kata-kata Kak Dina soal kita tuh apa sih, cari pasangan tuh bukan tujuan hidup itu doang gitu. Jadi cari pasangan, menikah tuh bukan benar-benar jadi tujuan hidup yang utama gitu. Tapi makanya kalau misalnya kalian merasa kalau hubungan sekarang nggak sehat, belum dapat orang yang pas gitu, nggak apa-apa, akhirin aja kalau misalnya itu memang belum pas gitu. Dan kalau memang lagi di relationship, uji terus pasangannya selama pacaran supaya nanti pas pernikahan bisa lebih terima, bisa saling sudah di titik yang lebih baik lagi dan bisa bertumbuh lebih baik. Gitu aja, beneran aku ngerasa banyak banget insight. Semoga sobat muda juga dapat hal-hal baik dari siaran kita hari ini. Jangan lupa Senada tetap ada, walaupun kita di rumah aja, kita bakal tetap Zoom meeting kayak gini. Teman-teman masih bisa lihat kita juga setiap hari Sabtu jam 8 sampai jam 9 malam, bisa didengerin di RPK 96,3 RPK FM. Dan setiap minggunya tetap akan ada banyak bahasan-bahasan yang juga sama menariknya sama bahasan kita hari ini dengan host-host yang tentunya keren juga. Oke, thank you yang udah dengerin, tetap di Senada. Oh ya, aku mau bilang juga thank you untuk Kak Dina, untuk Kak Beni, halo, untuk anak-anaknya juga yang udah mau memberikan waktu orang tuanya ya, untuk siaran sama kita hari ini. Oke, thank you ya semuanya. Thank you udah dengerin Senada, Semangat Anak Muda, persembahan dari Komisi Pemuda GKI Bumi Sehari. Oke, bye-bye.